Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Santi Gita Pratama dari kelompok 2 Wahab Hasbullah. Kali ini saya akan membahas sedikit nilai-nilai Pancasila. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Dasar negara kita yaitu Pancasila. Pancasila dapat diartikan sebagai 5 buah dasar yang harus menjadi nilai-nilai prinsip dalam kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia. Apa saja sila yang terdapat dalam Pancasila? Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila tersebut memiliki nilai-nilai yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja nilai-nilainya? Yaitu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, rukun antar umat agama. Nah, selanjutnya sila yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa saja nilai-nilainya? Yang pertama, persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Baik, sila selanjutnya yaitu nilai kesatuan Indonesia. Apa saja nilai-nilai Pancasilanya? Yaitu bekerja sama, cinta tanah air, bangga dengan produk dalam negeri, dan bergotong royong. Sila selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja nilai-nilainya? Yaitu tidak memaksa keinginan, bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang lain, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja nilai-nilainya? Yaitu bersikap adil, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya yang mewah, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eliandaria Zahra, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang kode etik mahasiswa. Apa yang dimaksud dengan kode etik mahasiswa? Kode etik mahasiswa adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, dan busana mahasiswa. Apa sih fungsi dari kode etik tersebut? Fungsinya ialah sebagai dasar pedoman bagi mahasiswa dalam rangka menjadikan kampus sebagai lingkungan pendidikan yang islami. Apa sih tujuan dari kode etik tersebut? Tujuannya yaitu menciptakan suasana yang kondusif bagi kelangsungan proses pendidikan di STAIHAS dan membentuk mahasiswa yang berakhlak karimah. Apa sih contoh dari kode etik tersebut? Yaitu etika sebagai mahasiswa
Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, kita harus memperhatikan guru atau dosen yang sedang menjelaskan materi. Kita harus menghargai mereka. Yang ketiga, bertutur kata yang sopan, baik, dan benar dengan dosen. Dan masih banyak lagi etika-etika yang harus kita ingat, bahwa dimanapun, kapanpun kita harus beretika, karena etika adalah salah satu cermin kepribadian kita yang dilihat oleh orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Adil dari kelompok 2 Wahhab Hasbullah. Di sini saya ingin mereview pembahasan materi Mabi Maru tentang keislaman dan keindonesiaan, yang mana kemarin di dalamnya dibahas oleh Pak Haji Kurnali tentang Islam Nusantara. Menurut sepemahaman saya, Islam Nusantara itu bukan aliran baru, bukan golongan baru, ataupun madhab baru. Tetapi yang dimaksud Islam Nusantara ialah Islam yang ada di dalam kawasan Nusantara. Kenapa demikian? Karena Islam yang ada di Eropa, Timur Tengah, dan Asia lainnya itu tersebar melalui jalur peperangan, pertumpahan darah, bahkan dan konflik senjata. Tetapi berbeda dengan Islam yang ada di Nusantara. Islam yang di Nusantara itu tersebar melalui jalur perdagangan dan disebarkan melalui pendekatan budaya, terus peradaban dan akhlak. Jadi ketika ulama atau wali songo datang ke Nusantara untuk menyebarkan Islam, ketika mengetahui bahwa mayoritas masyarakat Nusantara itu Hindu dan Buddha, mereka tidak memberi perintah serang dia atau langsung bunuh dia, tidak. Akan tetapi melalui jalur pendekatan budaya, terus peradaban dan akhlak. Inilah yang membuat Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara atau nenek moyang kita. Kemudian setelah lumayan banyak masyarakat Nusantara memeluk Islam, di situ kita membangun tempat ibadah atau masjid tidak langsung berupa masjid yang ada kubah dan menaranya, tidak. Tapi dengan kecerdasan para ulama, mereka membangun masjid cuma kubahnya berupa candi. Candi ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah tempat ibadah orang Hindu atau Buddha. Nah, berupa candi, sehingga orang pribumi, orang Nusantara tidak merasa heran, tidak terheran-heran. Oh, itu candi, tempat ibadah. Oh, itu masjid, tempat ibadah pula. Nah, itulah proses Islam yang dimaksud itulah yang dimaksud Islam Nusantara. Terus Islam sendiri ada 3 bagian. Pertama itu teologi. Teologi kita ya tentang rukun iman. Rukun iman sendiri itu ya yang kita ketahui sama dengan negara Arab, terus dan negara-negara Islam lainnya lah pokoknya. Tuh, Islam Nusantara sendiri keimanan rukun imannya sudah memenuhi seperti sama dengan negara lainnya, yaitu iman kepada Allah, terus iman kepada malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab suci, terus iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, tentang teologi kita sudah sama seperti Islam yang lainnya. Nah, terus yang kedua ini syariat ibadahnya. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Ini pun sama kayak Muslim yang ada di Arab, yang ada di Mesir, yang ada di negara-negara lainnya lah pokoknya. Itu pun sama cara ibadahnya.
Cuman yang membedakan kita Islam Nusantara dan Islam yang lainnya itu budaya. Ya. Kalaupun masalah masalah syariatnya ada yang berbeda, mungkin itu karena beda madhab atau salah aliran lah kalau saya berkata. Itu bukan salah Islam Nusantaranya, tapi hanya beda madhab atau alirannya saja gitu kan. Nah itu dari dua yang tadi kita sudah memenuhi. Yang membedakan kita dengan Islam yang lainnya hanyalah budaya, ya kan? Budaya, peradaban, dan akhlak, itu saja. Itu yang membedakan Islam Nusantara dan Islam lainnya. Nah terus seperti baju batik yang saya pakai ini baju batik yang saya pakai ini budaya. Nah menurut saya dipakai salat itu sah-sah saja, cocok, malah menurut saya bagus gitu, sopan, bagus. Nah ini baju batik ini budaya, terus dipakai buat ibadah nggak apa-apa. Jadi budaya kita jadikan sebagai fondasi agama. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting budaya ini tidak melanggar syariat Islam, seperti seks bebas mungkin ya, terus LGBT, terus pesta minum alkohol. Nah itu enggak, itu kita tolak aja karena itu bertentangan dengan syariat Islam. Ini saja yang dapat saya sampaikan seputar pembahasan Islam Nusantara. Jadi yaitu tadi, Islam Nusantara tidak banyak perbedaan, hanya beda budayanya saja ya, budaya, peradaban, dan akhlak. Islam Nusantara itu kalau dalam bahasa Arab itu tarkib idhofah bimakna fi. Ya sekali lagi saya ingetin. Jadi maknanya adalah Islam yang ada di dalam kawasan Nusantara. Dengan Islam yang lain kita tidak jauh berbeda. Al-Quran kita bahasa Arab, kita sholat madhab kiblat, terus haji dan umroh kita pergi ke Arab. Nabi kita orang Arab, bahkan ulama-ulama kita terdahulu pun tetap menuntut ilmu Islam itu di Arab. Cuman pulang ke Indonesia yang dibawa hanya ilmu, bukan budaya. Nah gitu. Kurang lebihnya dari saya mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangannya. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dari kelompok Wahhab Hasbullah. Sedikit ingin menyampaikan materi tentang tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai dan dilakukan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi selayaknya melahirkan para pemuda Indonesia yang mempunyai semangat tinggi, pemikiran kreatif, inovatif, mandiri, agar dapat membangun bangsa ini. Tridharma perguruan tinggi terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah proses belajar mengajar agar peserta didik adalah proses belajar mengajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, dan memiliki akhlak yang mulia. Poin yang kedua adalah penelitian dan pengembangan. Hal yang harus dilakukan oleh bangsa ini untuk lebih maju dan berkembang adalah melakukan penelitian dan pengembangan, tentunya akan berdampak kepada majunya ekonomi, pendidikan, dan sektor-sektor lainnya. Poin yang ketiga adalah
pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa diharuskan untuk mempunyai semangat yang tinggi untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena tanpa semangat yang tinggi, mahasiswa bakal menjadi cikal bakal mahasiswa yang tanpa semangat yang tinggi, mahasiswa akan menjadi cikal bakal mahasiswa yang egois dan tidak peduli kepada masyarakatnya sendiri. Karena mahasiswa adalah harapan besar bangsa. Dengan mahasiswa, karena mahasiswa, mereka bisa memajukan bangsa ini, bisa mengembangkan bangsa ini. Bangsa ini diharapkan untuk lebih maju dan berkembang lagi. Oleh mahasiswa, kita semua bisa maju dan berkembang, bisa memiliki. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah atau sikap saya yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.